Baik, bismillah. Mungkin bisa dimulai diskusi kita pada sore hari ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini di Masjid Nurudin dan insyaallah penuh berkah ini. Dan tidak lupa pula menyampaikan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebagaimana berkat perjuangan beliaulah yang telah merubah zaman dari gelap hingga terang seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk imawan dan imawati yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kajian hari ini. Baik, mungkin saya izin membacakan sedikit. Baik, ada pun sisi materi pada kali ini, yaitu pernah jabat sebagai ketua 5 masjid periode 2016-2017, Medinfo Forum Mentor Aika 2017-2018, BFT Bidang Keagamaan periode 2018-2019, dan Sekretaris Takmir Masjid Nurudin Pontianak 2021 sampai 2023, anggota BPMKDU Aika 2021 sampai 2023. Mungkin itu sebagian dari CV beliau. Ada salah kata atau penyebutan saya minta maaf ya. Baik, materi kali ini Imawan Rizky Nur Halim, beliau ada semangat tinggi. Mungkin tanpa panjang lebar saya persilakan langsung untuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul yang langka ya, mungkin jarang kita berkumpul seperti ini di bulan suci Ramadan. Terima kasih kepada pimpinan Komisariat Ilmu Kultur di bidang teknik ya, sudah mempercayai saya untuk mengisi materi pada sore hari ini untuk menjelang berbuka. Salawat serta salam tidak lupa juga kita panjatkan junjungan kita, jangan lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa perjuangan keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, pada sore ini saya akan mengisi tausiah atau kajian yang bertema Ramadan dan hikmah puasa. Dan di sini saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini kita berdiskusi ya, tidak menonton. Nah, sebelum kita masuk ke Ramadan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa sih Ramadan itu? Pak Cik, arti Ramadan apa Pak Cik? Dari
bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Latin? Bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab. Kayak dari kata ramada atau ar-ramad yang artinya panas yang menghanguskan atau kekeringan. Di bulan Ramadan itu terdapat musim panas yang menyengat. Sebab itu mulai umat Islam mengibaratkan panas menyengat dapat menghapus dosa-dosa. Nah, di pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, menahan nafsu, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa dalam Islam juga sering disebut saum, yang merupakan salah satu ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga wajib dilakukan oleh umat Islam yang sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pasti bisa dilapaskan Al-Baqarah ayat 183. Tadi bikin apa? Ayo, bikin. Satu sama tiga. Al-Baqarah. Oke, terima kasih Didi. Yang Ahmad Imawati artinya Imawati Atika artinya sebutkan. Artinya siapa yang lebih baik sebenarnya daripada Allah dan kepadanya kami. Bukan. Al-Baqarah 183. Artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di atas menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Selain pengertian puasa Ramadan di atas, ada beberapa hal penting lainnya menyangkut puasa Ramadan, seperti rukun puasa Ramadan, syarat puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke syarat wajib puasa Ramadan. Saudara Imawan Hafiz, syarat wajib puasa Ramadan apa saja? Ya, berakal sehat,
Islam. Berislam ya. Ya. Siap. Maksud berakal sehat itu apa? Tidak. Maksudnya itu tidak ada di jiwa. Gitu. Oh. Dan itu mampu lah. Siap. Kalau yang perempuan syarat wajib puasa pasti tahu. Suci dari haid dan nifas. Ya. Mampu. Islam sejelas. Islam. Berakal sehat. Balik. Di sini di syarat wajib untuk menjalankan puasa yang baik dan benar, pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua telah melalui masa balik. Untuk laki-laki yang masa baliknya pasti pernah mimpi basah. Dan perempuan tidak tahu lagi jalan. Yang ketiga mempunyai akal, masih waras. Terus sehat jasmani dan rohani. Kemudian bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Pak Cik, abang nanya gini, perjalanan jauh itu bagi musafir berapa kilometer lah? 10 kilo Pak. Pendek lah deh. 100. Nah, kurang lebih 100 kilo. 100. Ya, 100. Kilometer. Terus suci dari haid dan nifas. Yang terakhir mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan di atas harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan bagi atau telah mencapai umur dewasa. Memang menjadi salah satu syaratnya. Namun untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk memulai berpuasa meskipun hanya setengah hari, dan lebih utama untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Terus kita masuk ke rukun dan sunnah puasa Ramadan. Setelah syarat wajib puasa Ramadan telah terpenuhi, kita harus melaksanakan rukun puasa. Sabun belakang. Rukun puasa itu apa aja? Apa? Niat. Apa? Oke, betul. Apa tadi? Dengar kan tadi? Dengar. Apa dulu? Pertama niat. Kedua menahan diri dari nafsu. Nafsu. Tiga menahan diri dari lapar. Harus ada dahaga. Siap. Nah, yang pertama itu niat. Innama a'malu binniyat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Jadi niat itu bukan dilafazkan ya. Jadi niat itu dalam hati. Segala niat itu dalam hati, bukan dilafazkan atau dalam lisan. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang lain membatalkan puasa, seperti bergurau sia-sia, rofas atau berkata jorok, porno. Itu hal yang perbuatan sia-sia dan tidak dapat pahala puasa.
sunnah ketika berpuasa. Selain pengertian puasa Ramadan, syarat hingga rukunnya, kita harus juga mengetahui sunnah-sunnah puasa Ramadan agar amalan ibadah kita semakin besar. Nah, saya bertanya ke Imawan Bang Usuk, hal sunnah ketika berpuasa apa aja Bang Usuk? Hal sunnah ketika berpuasa. Bergosok gigi, siwak kali. bersiwak. Itu sesudah masuk puasa atau sebelum puasa? Oh, itu masuk makruh nanti. Sahur ya, sahur. Terus menjelang atau berbuka. Apa? Terus tadarus, tarawih. Oke, terima kasih. Jadi hal sunnah ketika berpuasa yang pertama sahur, karena saat sahur itu terdapat keberkahan ya. Perbanyaklah berdoa dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa. Nah, saya ingin bertanya nih sama Bang Imawan Fitra, apa bedanya takjil sama iftar? Takjil sama iftar. Takjil dan iftar. Kan kebanyakan yuk kita beli takjil yuk. Apa itu takjil? Biasanya orang bilang yuk kita iftar yuk. Apa itu iftar? Takjil makanan ringan, kalau misalnya satunya tadi itu makanan berat kan. Ada yang lain? Tidak. Perbedaan takjil sama iftar. Imawati? Cuy, apa? Cuy. Imawati cuy. Apa perbedaan iftar sama takjil? Ya. Kurang tepat. Sayang sekali. Saya ada hadiah nih. Alhamdulillah, aku takjil deh. Iftar. Adanya takjil di iftar. Mereka sama. Kalau iftar tuh buka puasa bersama. Ya. Kalau misalnya takjil tuh menyegerakan berbuka puasa. Oke. Selamat sedikit lagi. Iya. Aku beri. Oke, lanjut membaca doa buka puasa. Nah, saya mau nanya nih, siapa yang hafal buka puasa yang sahih? Apa deh? Yang Imawan ada yang hafal ya? Ada. Doa buka puasa yang penuh. Pakcik? Dapat nggak? Habis? Ambil dah lupa dah. Apa Pakcik? Ada Pakcik? Jamaah dobahu, Hah? jamaah dobahu, waktatil, waktatil, Sudah dapat Roma, waktatil, buah batal lanjut, waktatil,
batil atau insyaallah. Alhamdulillah, ajarkan. Ajarkan dong. Ya bajauma wa bandalatil huruf wasalatal Ayat-ayat. wasa batal ajr insyaallah. Oke. Artinya Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, pahala insyaallah. Telah diharap pahala insyaallah. oke. Terus berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma, apa lagi ya selain kurma? Marjan. Abang tahunya kurma ya. Terus memberi makan pada orang yang berbuka. Itu lupa abang hadis atau ayat ya. Barang siapa yang memberi orang makan yang berpuasa, maka dia mendapatkan puasa pahala seperti orang yang berpuasa, dan tidak sedikit pun pahalanya berkurang. Terus memperbanyak ibadah dan menderma, dan masih banyak lagi ibadah lainnya. Terus kita masuk ke hal yang makruh saat berpuasa. Makruh adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, seperti berbekam, itu makruh. Yang kedua, mengulur sesuatu di dalam mulut. Yang ketiga, merasakan makanan di lidah, contohnya saat memasak atau mencicipinya, itu makruh. Itu kita dah tahu semua kan. Ternyata juga tuh memakai wangi-wangi itu makruh juga, bukan disunahkan. Kalau wanita sih ya diharamkan kalau minyak wanginya terlalu harum untuk mengharumi diri sendiri ya. Kalau sampai tercium sampai sama laki-laki, nah itu bahaya. Terus, ini bersiwak atau menggosok gigi, tapi di saat terkena matahari. Terus yang keenam, berkumur-kumur di luar kumur wudu, nah itu makruh. Kan tidak ada apa ya, tidak ada kepentingan tiba-tiba kumur-kumur kan. Makruh, takutnya tiba-tiba ketelan gitu. Selanjutnya, hal-hal yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Puasa, terutama puasa Ramadan, memang wajib hukumnya, namun ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Akan tetapi diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah atau mengganti puasa tersebut di lain hari. Imawan ijah, imawati ijah. Nah, abang mau nanya nih, hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Haid, apa musafir, terus sakit, gitu ya. Oke, terima kasih. Dia hadiahnya, tapi tak ada maskernya. Nah,
Nah, hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau boleh membatalkan puasa ialah pertama, dalam perjalanan jauh atau musafir. Kedua, orang tua lanjut usia. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Yang keempat, wanita menyusui atau hamil. Itu diperbolehkan. Ya, ya diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, terakhir, poin ke hikmah puasa Ramadan. Pertama, untuk melatih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga, menimbulkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang ketujuh, membiasakan diri hidup hemat. Bagi kita yang merantau ya, biasa lah kan. Di bulan puasa itu masih nak beli apa ya kan. Apalagi Hamin 3, Hamin 1 itu mungkin kita boros gitu kan, mau beli pakaian ya biasa lah, mau lebaran kan, mau pakaian baru, buat kue untuk mama kan. Nah, itulah beberapa hal mengenai puasa Ramadan. Sudah mau itu kan? Masih. Mulai dari pengertian puasa Ramadan hingga hikmah yang akan diberikan dan didapat ketika kita menjalankannya. Ramadan adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan karena memiliki beri-beri manfaat. Yang sampai kita tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan karena bulan kemenangan ini hanya datang setahun sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk imam dan imamati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah selesai kajian kita pada sore hari ini dan semoga yang mendengar dan memberikan sedikit tentang pikir atau materi yang telah disampaikan mendapatkan pahala. Amin amin Allahumma amin. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih untuk materi Imawan Rizky Normalim. Mungkin karena waktu sudah hampir membuka untuk sesi tanya jawabnya, kita tiadakan dikarenakan waktu sudah mendekati buka. Baik, sedikit ada beberapa catatan kajian pada sore hari ini yang bertemakan Ramadan dan hikmah puasa. Puasa Ramadan yaitu menahan makan minum nafsu yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelamnya fajar. Adapun syarat puasa yaitu berislam, suci, berakal sehat, balik sehat jasmani rohani, bukan musafir, dan mampu melaksanakan puasa. Untuk berpuasa, anak harus diajarkan berpuasa sejak dini. Adapun poin rukun puasa, yang pertama niat, menahan diri dari hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.